Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ditya Dista. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 4C. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi dari salah satu mata kuliah, yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran bahasa Arab dengan tema pengembangan instrumen penilaian bahasa Arab. Poin A yaitu ruang lingkup materi tes bahasa Arab, yang nanti terdiri dari 2 poin utama, yaitu ruang lingkup materi kemahiran berbahasa dan unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu ruang lingkup materi kemahiran berbahasa, yang nanti terbagi menjadi 4 poin utama. Di antaranya yaitu kemahiran menyimak atau istima, kemahiran berbicara atau kalam, kemahiran membaca atau qiraah, dan yang terakhir kemahiran menulis atau kitabah. Langsung saja, yang pertama yaitu kemahiran menyimak atau istima. Kegiatan menyimak ini sangatlah penting karena menjadi persyaratan bagi keterampilan kalam atau terjadi komunikasi di antara dua belah pihak. Seseorang tidak mungkin bisa merespon secara verbal pembicaraan orang lain tanpa memahami pembicaraan tersebut. Ada beberapa unsur kemahiran istima, di antaranya yaitu yang pertama kemampuan mengidentifikasi huruf hijaiyah. Yang kedua, kemampuan membedakan antara bunyi huruf hijaiyah yang mirip. Dan yang ketiga yaitu kemampuan membedakan bunyi huruf hijaiyah yang panjang dan pendek. Next, yaitu kemahiran berbicara atau kalam. Kalam merupakan kemahiran produktif yang mana menuntut siswa untuk memiliki kemampuan untuk melafalkan bunyi dengan baik dan sesuai dengan aturan gramatika, terkhusus dalam bentuk kalimat. Adapun tujuan dan ruang lingkup pembelajaran kalam diantaranya yaitu yang pertama yaitu siswa mampu melafalkan dan fasih dalam berbicara bahasa Arab yang bisa diterima dan dipahami oleh pengguna bahasa Arab asli. Yang kedua yaitu siswa mampu mengucapkan harokat yang panjang dan pendek. Yang ketiga yaitu siswa mampu menerapkan aturan gramatika khusus bahasa Arab dalam komunikasi lisan seperti mudzakkar dan muannas. Adapun hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran kalam meliputi pengucapan kosakata atau al-mufradat dan gramatika atau al-qawaid. Selanjutnya yaitu kemahiran membaca atau qiraah. Kemahiran membaca ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mengingat informasi yang ditulis. Pada hakikatnya, kemahiran membaca atau qiraah ini memiliki 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek mekanisme. Dalam aspek mekanisme ini, pembaca berinteraksi dengan materi teks tertulis untuk
bisa melafalkannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan membaca keras atau al-qiraah al-jahriyah. Yang kedua yaitu aspek mentalistik. Aktivitas ini berkaitan dengan mengambil makna dari teks tertulis dengan rasional dan cepat, serta tidak perlu dilafalkan secara keras. Inilah yang kemudian disebut membaca diam atau al-qiraah as-sabitah. Next, kemahiran menulis atau kitabah. Dengan menulis, seseorang dapat merekam jejak perjalanan atau pengalaman tertentu. Nah, di sini ada dua orientasi dalam menulis. Yang pertama, orientasi komunikatif, yakni kegiatan menulis sebagai bagian dari cara berkomunikasi. Yang kedua yaitu orientasi intelektual, kegiatan menulis sebagai bagian dari kreativitas intelektual dan kesusastraan. Poin selanjutnya yaitu unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini merupakan komponen pembentuk sebuah bahasa. Ada dua unsur penting yaitu mufradat dan qawaid. Materi selanjutnya yaitu pengembangan instrumen tes kemahiran berbahasa Arab. Setelah tadi sudah dikemukakan tentang ruang lingkup materi tes bahasa Arab, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana teknik dan bentuk instrumen yang bisa diterapkan untuk melakukan penilaian guna mengetahui ketercapaian tujuan dan materi bahasa Arab tersebut. Yang pertama yaitu teknik dan instrumen istimah. Tujuan istimah: 1. Kemampuan mengidentifikasi huruf hijaiyah. Nah, teknik penilaian nanti non-tes. Contoh instrumen penilaiannya yaitu siswa diminta untuk mengulangi huruf atau kata yang diperdengarkan. Siswa diminta mengulangi huruf atau kata yang diperdengarkan. Yang kedua, kemampuan membedakan bunyi harokat panjang dan pendek dengan teknik penilaian tes imla sama non-tes. Nah, contoh instrumen penilaiannya yaitu siswa diminta mengulangi huruf atau kata yang diperdengarkan. Siswa diminta menulis ulang kata yang didengar dan siswa diminta memilih jawaban yang benar. Contohnya, qara'a qira'atun, maqra'u yaqra'u. Yang kedua yaitu pengembangan instrumen kalam. Tujuan kalam: 1. Siswa mampu mengucapkan bunyi bahasa Arab dengan fasih dan pelafalan yang bisa diterima dan dipahami oleh pengguna bahasa Arab asli. Nah, dengan teknik penilaian non-tes, contoh instrumen penilaiannya yaitu siswa diminta mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab dengan fasih sesuai ketentuan makhrij al-huruf. Yang kedua yaitu siswa mampu membedakan pengucapan harokat panjang dan pendek dengan teknik penilaian non-tes, dan contoh instrumen penilaiannya yaitu siswa diminta menirukan atau mengucapkan mufradat atau kalimat yang mengandung harokat panjang dan pendek. Nah, contoh di sini yaitu bercerita, misalkan memperkenalkan diri. Contohnya, Ismauli ana uqaddama lakum nafsi. Ismi Dityadista jitu min Sragen. Ana kharajtu min SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. Ana thalibun fi jami'ati Surakarta al-Hukumiyah al-Islamiyah.
Selanjutnya yaitu pengembangan instrumen qiraah. Tujuan qiraah: 1. Siswa mampu membaca teks bahasa Arab dengan keras dan benar. Nah, teknik penilaian ini yaitu non-tes. Contoh instrumen penilaiannya yaitu siswa diminta membaca teks bahasa Arab yang berharokat lengkap dengan suara keras dan benar. Contohnya yaitu menemukan ide pokok dalam paragraf. Iqra'an nasya alati thumma haddadal fikratar rasi'ata biwada'a alamati alal ijabah as-sahih. Fatimatun talibatun tadrisu fil jami'ah wa ta'mal fi ahadi masyru'i al-malabisi tadhab ilal kulliyatu bil hafilah tabada al dirasatu fi kulliyatus sa'atu saminatu subahan wa tantahas sa'at. Selanjutnya yaitu pengembangan instrumen kitabah. Tujuan kitabah: siswa menguasai cara menulis bahasa Arab dengan menggunakan kod yang jelas dan benar. Nah, dengan teknik penilaian non-tes, performance, dan portofolio. Contoh instrumen penilaiannya yaitu imla manqul. Nah, contoh di sini yaitu mengurutkan kata menjadi kalimat. Contohnya, al-madarasatu dhahaba jamilatu wa wasa'atu. Jika diurutkan menjadi kalimat yang benar yaitu hadihi al-madarasatu jamilatun wa wasa'atun. Materi selanjutnya yaitu pengembangan instrumen tes unsur bahasa Arab yang terdiri dari 1. Pengembangan instrumen mufradat. Contohnya tes pemahaman atau penguasaan mufradat. I'mal kamaidal makna al-ma'ruti al-tiyah. Wahid ijlas alal kursi. Itsnain iftaha al-babu. Yang kedua yaitu pengembangan instrumen tes unsur qawaid. Contohnya mengidentifikasi struktur kalimat. Qala ta'ala subhanalladzi asra'i bi 'abdi lailan. Kalimatun lailan bla bla bla. Alif tamyizun, ba halun, jim torfun. Demikian penyampaian singkat materi pengembangan instrumen penilaian bahasa Arab dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.